Tak hanya berpengaruh terhadap penentuan sang juara, pertandingan final Piala AFF 2020 pun membawa dampak bagi ranking FIFA buat Timnas Indonesia dan Timnas Thailand. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan partai final Piala AFF 2020 pada Sabtu 1 Januari 2022. Sayangnya, Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara setelah kalah melawan Thailand. Berlangsung 2 leg, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor agregat 6-2. Pada leg pertama, Thailand menang telak atas Timnas Indonesia 4 gol tanpa balas. Sementara itu, di leg kedua Timnas Indonesia mampu menahan imbang skuad Gajah Perang dengan skor 2-2. Meski gagal meraih gelar juara, Timnas Indonesia mencatatkan capaian positif di ranking FIFA. Sebelum laga final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-164 dengan 1904,96 poin. Sedangkan Thailand masih berada jauh di atas Indonesia, yakni posisi ke-113. Dilansir dari Footy Rankings, Timnas Indonesia sempat kehilangan poin saat kalah dari Thailand di leg pertama. Tim besutan Sintayong itu harus kehilangan 1,74 poin menjadi 993,18 poin. Kemenangan itu membuat Thailand mendapat tambahan poin sebanyak 1,74 poin. Namun Timnas Indonesia berhasil mendulang poin setelah berhasil menahan imbang Thailand di leg kedua final Piala AFF 2020. Timnas Indonesia mendapat tambahan 0,78 poin usai laga tersebut. Tambahan poin ini sendiri belum membuat Timnas Indonesia beranjak dari posisi 164 ranking FIFA. Sedangkan Indonesia hanya berjarak 10 poin dari Singapura yang berada di peringkat 160. Tentunya peluang Timnas Indonesia untuk memperbaiki ranking FIFA sangat besar di tahun 2022. Pasalnya, sejumlah turnamen bergengsi bakal dihelat di tahun 2022. Karena itu, Sintayong dan skuad Garuda tidak punya waktu untuk meratapi kegagalan menjuarai Piala AFF 2020. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu telah ditunggu sedikitnya 8 agenda bersama Timnas Indonesia, U23 dan U22 sepanjang 2020. Pasca Piala AFF 2020, FIFA menjadwalkan FIFA Matchday pada 24 Januari sampai 2 Februari 2022. Timnas Indonesia dapat memanfaatkannya dengan menggelar uji coba demi mendapatkan poin dan mendongkrak posisi di ranking FIFA. Piala AFF U23 2022 di Kamboja juga sudah menanti Sintayong bersama Timnas U23. Timnas U23 adalah juara pertahanan turnamen itu ketika masih bernama Piala AFF U22 pada 2019. Berikut adalah 2 perhelatan besar yang bakal dihadapi skuad Garuda Muda ke depannya. Kurang dari 2 bulan berselang atau tepatnya setelah Lebaran, Timnas U22 racikan Sintayong dijadwalkan berkancah di SEA Games di Hanoi, Vietnam pada 12 sampai 23 Mei 2022. SEA Games 2021 ini seharusnya diputar pada 21 November sampai 2 Desember tahun lalu, namun terpaksa diundur karena pandemi COVID-19. Sintayong akan mencoba membawa pulang medali emas SEA Games 2021 setelah Timnas U22 hanya mengalungi medali perak pada edisi 2019 akibat dibantai Vietnam 0-3. Pada pertengahan tahun alias 8 sampai 14 Juni 2022, Timnas Indonesia bakal bertanding dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Pengundian untuk babak itu bakal dilakukan pada 22 Februari 2022 berdasarkan ranking FIFA. Timnas Indonesia yang berada di pot keempat terancam masuk grup neraka bersama Uzbekistan, Thailand hingga Afghanistan. Setelah kualifikasi Piala Asia 2023, Sintayong berkesempatan beristirahat kurang lebih 3 bulan sebelum kembali berdiri di pinggir lapangan untuk memoles Timnas U23 di Asian Games 2022. Asian Games U23 bakal digelar pada 10-25 September 2022 di Hangzhou, China. Dalam edisi terakhir Asian Games pada 2018, ketika menjadi tuan rumah, Timnas U23 tersingkir di babak 16 besar seusai kalah 3-4 dari Uni Emirat Arab melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Dalam periode yang bersamaan, FIFA menjadwalkan FIFA Matchday pada 19 sampai 27 September 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Agenda yang kemungkinan menjadi kegiatan terakhir Sintayong pada tahun ini adalah Piala AFF 2022. Sesuai dengan formatnya, Piala AFF digelar 2 tahun sekali. Edisi 2020 terpaksa diputar pada 2021 dan berakhir pada 2022 karena pandemi COVID-19. Merujuk kebiasaan itu, Piala AFF seharusnya akan kembali dimainkan pada akhir tahun ini.
Ada kabar bahwa Piala AFF 2022 akan diputar pasca Piala Dunia 2022 dihelat di Qatar pada 21 November sampai 18 Desember 2022. Semua agenda di atas tidak termasuk dengan aktivitas timnas U20 yang sudah pasti bakal menyedot banyak tenaga Sintayong dalam masa persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia berhasil melanjutkan tren positif mereka dalam memperbaiki posisi di ranking FIFA. Sejak bulan November lalu, Timnas Indonesia memang sudah melakukan 10 laga yang diakui FIFA. Dari 10 pertandingan tersebut, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan hanya kalah 2 kali. FIFA sendiri sebelumnya menyebut bahwa Timnas Indonesia menjadi tim Asia paling berkembang selama akhir tahun 2021. Meski gagal meraih juara dalam pergelaran Piala AFF tahun 2021, Timnas Indonesia memboyong penghargaan tim paling fair play di Piala AFF 2020. Penghargaan itu diberikan usai laga finale kedua. Penghargaan tim paling fair play itu diterima Kapten Timnas Indonesia Evan Dimas. Penghargaan tim paling fair play ini sekaligus menjawab kritikan dari media Vietnam Soha.vn yang menyebut Indonesia sebagai tim terburuk di semifinal Piala AFF 2020. Media Vietnam itu menilai Indonesia paling banyak melakukan pelanggaran selama Piala AFF 2020. Sementara Thailand meski berhasil menjadi juara Piala AFF 2020, namun keberhasilan itu sedikit ternoda dengan predikat tim dengan permainan paling kotor pada turnamen. Statistik mencatat, Thailand menjadi tim dengan koleksi kartu kuning paling banyak di Piala AFF yakni 17. Bek teraton Bun Matan menyumbang 3 di antaranya. Adapun timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 13 kartu kuning.